Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Mandragon TV bertemu lagi bersama saya Sirian Sugondrong dan saya Aritali si tukang nasi goreng yang sudah tidak jualan nasi goreng. tapi akan jualan nasi goreng lagi. Insya Allah pun ayo modal nak. Ya rodana katingali kemarin geus diomean. Ya, kita bertemu lagi di channel Mandragon TV ya, tapi di program Ngabako atau Ngawangkung Bareng Ngaroko. Betul sekali. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Betul sekali. Wadah, spesial ya mah. Pakai telur. Lato-lato. Pakai lato-lato. Tutuk-tukan. Jadi beliau ini adalah salah satu praktisi. Praktisi bela diri. Lain. Namun praktisi bela diri nu kadieuna tukang gehu. Oh, tukang gehu. Ari itu tukang naon? Tukang comrok. Jadi beliau ini adalah salah seorang pengacara Kang ya? Baru mau jadi pengacara. Baru mau geus keren. Alah. Baru mau juga sudah banyak acara itu. Lain beda deui pengacara, pengangguran ngajak acara beda deui. Beda deui mah pengacara asli ya mah calon pengacara asli. Nah, tapi sebelum kita melanjut ke pembahasan Kang Arif, seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada dulur-dulur Mandragon TV yang sudah membantu channel Mandragon TV ini menjadi lebih baik lagi seperti saat ini. Ya, walaupun seetik tapi saentena selangkah lebih maju. Kepada mitra-mitra juga, mitra yang sudah ya sponsor dari Mandragon ini nanti ada di sini ya di layar monitor tuh saya kemajuan layar monitor burung panggilannya. Tapi alhamdulillah lah ya berkat semua ini adalah berkat dulu Mandragon TV dan juga mitra-mitra dari Mandragon TV ya. Langsung saja Mang Arif, kita jangan terlalu bertele-tele, kita perkenalkan siapa tamu yang sudah diundang oleh Mandragon TV ini. Iya. Ya mangga langsung. Gitu. Ya, jadi kalau ngobrolin soal jenjang karir hukum ya, khususnya di praktisi pengacara itu ada 3 tahap kalau mau jadi pengacara tukang. Yang pertama itu harus ikut PKPA, namanya itu pendidikan khusus profesi advokat, itu yang pertama. Yang keduanya itu ujian profesi advokat, harus ujian dulu tuh. Dan yang terakhir sumpah profesi advokat. Nah, saya baru ikut ujian profesi advokat. Satu tahap lagi. Nah, itu dan itu biayanya lumayan fantastis juga gitu. Dari PKPA itu 5 jutaan, untuk UPA 2,5 juta, untuk sumpah nanti saya kurang tahu itu untuk sumpah kayak gimana, tapi biasanya di angka 3 juta sampai 5 juta. Lumayan tuh mau jadi profesi hukum juga, padahal udah S1 hukum. Nah, untuk S1 hukum kebetulan saya di Ilmu Hukum UIN Bandung. UIN Bandung. Tapi ilmu hukumnya beda nih sama yang lain. Kalau di UIN Bandung itu kan ada yang menjurus ke agama. Nah, saya enggak, yang kafirnya. Yakin. Udah panas. Jadi ilmu hukum yang Islam biasanya itu hukum pidana Islam, hukum tata negara Islam, hukum perdata Islam. Nah, kalau saya ilmu hukum murni gitu. Murni, misalnya kayak susu murni. Jadi aya pembahasan soal keislaman. Jadi pembahasan keislaman tuh di MKDU namanya, mata kuliah dasar umum. Jadi di MKDU hungkul ngobrolkan keislamannya mah. Cuman selanjutnya itu ya ngobrolin soal hukum biasa lah. Gitu guys. Sebelum panjang jauh lagi, saya ingin nanya dulu nama. Nama lah Kang, namanya pengacara. Mana pengacara? Jadi namanya pengacara. Jadi itu terlalu bersemangat ya, aduh, karena kita sekarang akan ngobrol mengenai soal hukum yang sudah menjadi landasan negara gitu. Mantap. Nama Kang siapa? Kalau saya nama Rizal, Muhammad Rizali. Aduh, kudu salaman lah gitu. Saya Agus. Tapi karunya Kang Rizal ini pas kuliah di hukumnya karunya saya. Pas kuliah di hukum. Oh, benar. 4 tahun aja di hukumnya. Menurut saya harita kuliah asup mesin. Tapi alhamdulillah selamat. Asup mesin soalnya. Tapi selamat oke. Ya, selamat. Selamatnya hirup kene. Dirinya saya mata kuliah. Saya mah pendidikan lagi dasar kene. Gitu. Jadi sekolah dasar negeri. Negerinya beratnya. Berat tungkul. Tapi ngomong ini nih, Kang, ngomong-ngomong sebelum kita membahas mengenai soal hukum itu sendiri gitu, Kang. Kenapa sih Akang Rizal ini ngambil sekolah itu gitu, sekolah hukum itu sendiri? Menarik. Yang pertama tuh sebenarnya saya tuh nggak tertarik, bahkan nggak tertarik kuliah.
saya lebih tertarik untuk dulu kan karena basic alumni pesantren ya. Jadi resep ngaji lah dulu tuh. Cuman ayah pada saat itu tiba-tiba mendaftarkan kuliah dan ayah itu bilang kayak gini, "Ini masuk hukum, fikih." Kan saya karena basicnya pesantren ya fikih, otomatis make sense lah satu. Cuman karena pada saat itu disebutkan fikih, tapi pada saat perkenalan jurusan aneh. Nah, ngobrolkan undang-undang gitu. Nah, didinya nggak rasa salah jurusan Kang, 1 semester. Tapi akhirnya mencoba untuk survive lah, mencoba untuk biasa aja menghadapi pasal-pasal yang menjelimet, menghadapi bagaimana tata aturan hukum, dan akhirnya alhamdulillah survive sampai 4 tahun lebih. Di tahun berapa tuh Kang? Saya masuk 2016. Gap year udah lulus 2015 sekolah, gap year masuk 2016. Gitu. Berarti sudah 1 tahun ya? 1 tahun. 2016 sampai 2016 sampai 2021 kalau saya telat setahun. 5 tahun. Nah, ya, ingin saya tanyakan kan tadi setelah sarjana ya, sarjana hukum itu ada lagi 3 tingkatan untuk menjadi lawyer, advokat ya tuh itu ya. Lamun misalkan yang itu diambil, hungkul, jadi naon sih sebetulnya? Wah banyak Kang, banyak. Sekarang aja misalnya di tahun 2022 akhir tahun kemarin dibuka P3K teknis. P3K teknis itu kayak PNS gitu, PNS sih, cuman namanya dirubah lah gitu. Nah itu banyak sekali. SH tuh banyak sekali. Slot SH tuh banyak. Kalau mau masuk ke perusahaan jadi legal company. Jadi perusahaan itu jadi analis hukumnya gitu. Atau lagi nanti misalnya ikut daftar di Mahkamah Agung jadi hakim misalnya. Nah bisa jadi kayak gitu. Hakim S1 hakim. Enggak sih. Iya S1. Hakim tuh S1. Jadi tapi di awalnya itu analis hakim, analis hukumnya. Jadi di Mahkamah Agung itu ada analis hukumnya. Nah, di sana bisa daftar. Jadi banyak sekali untuk jurusan hukum itu, makanya banyak yang tertarik. Terkhusus hukum perdata. Gitu. Jadi tidak semua anak yang kuliah di hukum itu lulus jadi nanti jadi advokatnya, enggak semuanya. Oh, saya kira ini bakal jadi pengacara. Kawan saya malah ternak lele, Kang. Ayo ternak lele. Baturan saya sarjana olahraga jualan nasi goreng. Tuh kan. Hukum aneh. Hukum malam. Hukum kepepet tuh enggak duit. Nah, tapi kan tadi ngobrolin soal perdata dan pidananya. Perdata yang pidana. Nah, menurut Akang nih kan yang menarik untuk digali lebih dalam lagi sebetulnya di negara inilah khususnya. Perdata pidana nih untuk itu. Sebenarnya kalau untuk ngobrolin soal finansial ya, kalau finansial itu perdata sih. Perdata. Contoh. Perdata kan ngomongin soal hukum bisnis itu banyak. Hukum bisnis tentang perikatan lah ya seseorang itu bagaimana terikat dengan yang lainnya dalam segi bisnis dan yang lain-lainnya. Jadi legal company itu kan banyak di pembahasan soal perdata. Nah maka di sana itu banyak sekali yang kita bisa dapatkan secara finansial. Tapi untuk pengetahuan nih, kalau untuk pengetahuan kita bisa banyak bergelut di pidana sebenarnya. Kita bisa mengkaji tentang sosial, gitu kan? Kan pidana itu ngomongin soal kriminal nih. Nah misalnya banyak sekali pertanyaan muncul soal kenapa sih orang bisa melakukan kejahatan ini. Nah itu kajiannya di pidana. Dan itu memang menyehari di antara kita kan Kang. Kalau soal pidana itu, perdata pun sama menyehari. Cuman untuk masuk ke hal yang lebih finansial itu perdata kebanyakan. Makanya numpuk sekali sarjana-sarjana yang banyak ngambil kekhususan perdata. Nah kalau saya sendiri kebetulan hukum tata negara. Ya, karena memang kalau hukum tata negara itu lebih ke bagaimana caranya melihat kebijakan dalam segi hukum tapi secara nasional. Biasa kita sebut sebagai ada politik hukumnya gitu. Jadi DPR nih ngeluarin aturan kayak gimana, terus skema penyesuaian lembaga-lembaga negara itu kayak gimana, mekanisme lembaga negara kayak gimana. Nah kalau saya sih lebih. Tapi kalau ke tata negara itu maksudnya perdata, bukan. Perdata, bukan. Beda lagi. Oh beda lagi. Perdata, pidana, tata negara, ada lagi internasional, hukum internasional banyak lah. Tapi kalau misalkan saya menanyakan masalah perkara pidana atau perdata masih bisa, maksudnya masih ada bisa yang ngerti lah gitu, bisa menjelaskan sedikit gitu ya.
Jadi khusus untuk, jadi misalkan dari tata negara, oh saya mah bisa ngebahas perdata ya karena saya mah orang tata negara, nanti gitu adanya. Nggak bisa gitu, karena pas lulus kan SH, sarjana hukum. Peduli amat lu, mau tata negara mau perdata juga. Nah gitu. Tapi kan ngomong-ngomong soal tadi perdata yang mungkin banyak apa ya dipertentangkan itu seperti gini. Sebetulnya di perdata itu bisa masuk ke ranah pidana nggak dari masalah perdata itu? Bisa. Sangat bisa sekali. Saya kasih contoh yang menyehari aja deh ya. Misalnya ada salah satu buku karangan Ibu Sulistiawati Rianto dari Universitas Indonesia. Dia mengatakan runtuhnya sekat hukum perdata sama pidana. Yang lebih menyehari itu biasanya kasus KDRT. KDRT misalnya. KDRT itu misalnya si suami mukul. Kalau datangnya ke pengadilan agama itu cerai. Tapi kalau datangnya ke pengadilan negeri itu pasti pidana karena kekerasan kan. Nah, jadi sebenarnya harusnya kata Bu Sulis itu nggak harus ada tuh perbedaan perdata pidana. Karena ketika dipukul itu harusnya udah harus ada putusan dia itu kriminal juga. Nggak harus putusan cerai aja gitu. Atau misalnya ada yang asalnya perjanjian nih, kayak gini misalnya. Perjanjian hutang, tapi akhirnya nipu. Nah, itu kan pidana penipuan. Atau misalnya perjanjian kerja akhirnya penggelapan, itu pidana juga. Gitu. Asal perjanjian kerja nih diamanatin gawe tapi akhirnya dia ngegelapin uang, ya itu jadi pidana gitu. Sacang-cang di Pareuman jadi penggelapan. Itu termasuk tuh Eta mah listrik. Listrik. Hukum listrik. Newton jadi. Nah, itu perdata pidana. Itu mah hukum Newton. Newton. Aya Kang strik. Aya misalnya siga kieu Kang. Misal nih di pidana ada kasus pencurian. Kasus pencurian nih. Pencurian itu kan bumbulekan, naon bumbulekan teh tuh Kang? Ya, misal nih curi barang ya udah jelas itu pencurian. Ada tuh. Nah, tapi ada juga suatu kasus di mana kasus itu tuh dia nggak bumbulekan siga listrik. Contoh misalnya listrik kadigirkeun. Listrik nyambung gitu ya dari satu rumah ke rumah lain, tatanggana jahil. Dibelokeun. Nah, itu kasusnya pencurian juga, tapi nggak ada di teks nih. Gitu. Tapi masuknya pencurian. Gitu. Ketika misalkan seseorang punya argumen mungkin ya, argumen mengenai ketidakcocokan gitu kan, atau ya satu masalah terus dipublikasikan lewat IT, itu kan maksudnya perdata atau gimana kalau misalkan ada yang melaporkan? Yang melaporkan Undang-Undang ITE tahun 2008 itu soal pidana sebenarnya, makanya banyak pidana. Siapa aja korban Undang-Undang ITE, baik Nuril, Ahmad Dhani, itu korban Undang-Undang ITE semuanya. Nah, jadi memang kita asal jeplak di media sosialnya itu masuknya Undang-Undang ITE kalau dilaporkan. Tapi itu bisa jadi karet juga, Kang. Gitu. Karet juga. Nah, Undang-Undang ITE kenapa banyak dikritisi? Karena karet. Gitu. Nge-tweet naon, ngerasa tersinggung laporkeun. Nah, itu kan karet sih kalau Undang-Undang ITE. Gitu. Itu persoalan Undang-Undang ITE. Tapi sebetulnya dengan adanya undang-undang tersebut itu sudah cocok tidak diterapkan di masyarakat kita? Kalau pandangan saya enggak sih Undang-Undang ITE itu. Iya, itu membunuh sekali kebebasan berpendapat seseorang. Demokrasi kita. Nah, ya itu tuh, membunuh demokrasi kita, kebebasan berpendapat. Karena kan yang menjadi persoalan itu di dalam Undang-Undang ITE misalnya kasus Ahmad Dhani, bukan Ahmad Dhani sih. Ya kasus Ahmad Dhani lah misalnya kita sebut. Ahmad Dhani itu kan bilang idiot misalnya, bilang idiot. Nah, bilang idiot itu sebenarnya sulit sekali untuk kita memverifikasi apakah itu yang disebut sebagai pencemaran nama baik atau bukan. Atau misalnya kasus Jering deh, kemarinnya pas Covid rame. Nah, kasus si Jering itu kan sulit sekali. Pada saat si Jering bilang kacung kepada entitas lembaga negara yang besar, siapa yang kudu ngerasa tersinggung? Kacung, ID kacung misalnya. Maaf ya, ID kacung. Nah, apakah memang seluruh anggota ID itu harus merasa dulu tersinggung, atau memang si ketuanya nih? Sulit sekali untuk kita bisa mendeteksi siapa yang tersinggung gitu. Kalau Undang-Undang ITE itu. Karena tidak bisa satu instansi
melaporkannya harus dari pribadi itu apa? Sebenarnya harus pribadi kalau ITE tuh. Sulit sekali kalau kita mendeteksi instansi, apalagi sekarang KUHP yang baru, tahu Kang? KUHP yang baru tuh. DPR, presiden itu kalau dihina bisa lambang negara. Nah, bisa masuk penjara nih. Nah, terus kumaha kalau DPR dihina, haruskah semuanya itu merapatkan satu orang yang bilang DPR? Misal DPR maaf nih goblok misalnya. Nah, apakah di sidang paripurna itu harus merapatkan satu orang yang DPR goblok? Buang-buang waktu. Indonesia mariskin kan ya, Kang? Tapi itu sudah diketok palu. Diketok palu. Oh, kemarin diketok palu. Nah, nih terkait KUHP yang barunya, iya mah ingin curhat, Marif, bios tuh, curhat ya nya. Kan di dalam KUHP yang baru itu ada di sana yang tetangga mengganggu bisa terkena, teh, ayah yang pidana kan? Nah, itu tuh sudah sah, berarti bisa, misalkan ayah tatang anjing, goblok tetangga kan yang bisa, terus kurang tuh dilaporkan. Bisa itu. Itu mah dari dulu kalau tetangga yang bukan ngeganggu sih ya, yang memang posisinya itu ada salah satu pasal dari dulu tuh yang disebut sebagai pasal mengganggu ketertiban, mengganggu kenyamanan itu. Nah, itu ada sih pasal-pasal yang kayak gitu. Cuman yang kemarin jadi kontroversial itu unggas, Kang. Ya. Unggas. Nu kontroversial tuh hayam asup ke buruan batur. Ya. Nah, cik kumaha tah gitu. Jadi kontroversial, alah siapa lagi hayam cenah. Tapi kan dalam artian kalau di perkampungan itu, di sini saya setuju sih. Di perkampungan itu kan biasanya ada sawah, ada sawah yang kayak gitu diganggu ya, direcoki ku hayam-hayam, tak kaganggu. Kalau itu sih Setuju sih. Itu mah bisa karena finansialnya, misalkan sawah jadi gagal gitu kan. Iya, betul. Unggas sama ganggu. Tapi misalkan tetangga ngegandengan orang bisa ngelaporkan. Sebenarnya bisa. sebenarnya bisa. Kalau tetangga nggak gandengan tuh bisa lah, bisa ngelaporkan. Cuma dalam artian gini Kang, pidana itu dalam asasnya disebut sebagai ultimum remedium. Ultimum remedium teh artinya tuh penyelesaian terakhir. Cik atuh ngobrol heula ada urang teh jeung tetangga. Nah, kan gitu. Jadi ultimum remedium teh penyelesaian terakhir. Tong waka jauh-jauh ngobrolkeun polisi lah. Kita teh punya skema sosial. Ada goreng kubasa ternyata. Baso kan? Baso. Iya. Jadi tetapnya bisa iya langsung lapor itu bisa gitu, tetap harus ada tanggal naon karena teh. Iya, pendekatan edukasi. Diriungkeun cek bahasa orang nama begitu, Mang Arif. Tapi ya karena ngobrolin hukum itu sangat pelik ya, sangat luas sekali gitu kan, dari sisi IT gitu kan. Nah, aku bisa sih. Benar kan? Benar. Nah, Kang, ada nih satu kasus Kang yang kemarin viral juga gitu kan di medsos gitu. Salah satunya yang menantu menuntut lain gini itu gini minta gini udah tua. Iya, di TikTok yang udah tua ya. Sampai Aiman itu. Ya, nah, itu tuh sebetulnya perdata kan, itu kan perdata gitu kan. Perdata tuntutannya saem lebih gitu kan. Nah, menurut Kang Rizal sendiri gitu kan, dengan kondisi seperti itu sebetulnya gimana sih tanggapan Kang Rizal? Secara hukum karena memang posisinya perdata ya, Kang, memang kalau kita main-main ke pengadilan agama banyak sekali kasus waris nugarlut adi jeung lancek gitu kan, dulur jeung dulur banyak gitu tuh. Karena warisan gitu. Nah, nu saya habis pikir mah ieu nuntut indungna gitu kan, nuntut orang tuanya. Memang kalau ngobrolin secara hukum kita bisa berdebat lah, kita bisa banyak sekali argumen lah ya. Cuman yang paling kalau dalam bahasa Mahkamah Agung Amerika itu law float in a sea of ethics. Hukum itu berlayar di lautan etika. Nah, kita kan perlu menggunakan etika dulu sebelumnya. Gitu, jangan sampai kita masuk ke kategori-kategori yang memang itu bisa melanggar etika dan norma kita. Kakolot kan gitu. Tapi kan itu diperbolehkan ya. Diperbolehkan secara hukum perdata. Sebetulnya hanya etika. Iya, persoalan etika. Jadi banyak sekali kasus waris yang beredar di kita tuh. Dan memang kesalahan kita oke sih. Kita tuh alfa untuk melakukan pendidikan soal waris. Itu padahal waris itu kewajiban. Orang tua meninggal atau orang tua meninggal,
atau siapapun yang meninggal itu harus harita dibagi warisna. Gak boleh ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda ya gini persoalannya, tuntut-tuntutan di pengadilan gitu. Dan itu berdampak jelek kan. Oh, begitu ya. Jadi ngeri emang. Ngeri oke ya, dari waris bisa, tapi bisa masuk ke pidana gitu kalau misalkan sampai ngerucutnya ke situ. Kalau pidana itu enggak, paling ganti rugi biasanya. Ganti rugi kayak gitulah. Kalau persoalan perdata yang sifatnya waris itu. Tapi ada juga persoalan perdata yang bisa narik ke pidana. Itu untuk persoalan waris. Tuh yang kasus yang itu teh ngerian. Kasus naon anu Jawa Timur. Jawa Timur ya maksudnya. Ya kan masuk. Nah, jadi tadi setelah berembuk nah, terus topik baru. Ya. Jadi ada kasus di Ponorogo. Nah, kasus di sana ada katanya banyak pelajar, puluhan pelajar yang menuntut untuk nikah dini. Karena hamil buluan. Hamil buluan deh. Nah, itu menurut pandangan hukumnya seperti apa, Kang? Apakah bisa sok bae lah sok karawin begitu? Apa kumaha tah pandangan hukumna, Kang? Pertamanya tadi ya ada yang kelupaan pertama. Hukum itu sebenarnya dia bukan hanya teks pasal ya, hukum tuh, tapi dia itu ekspresi sosial gitu. Jadi hukum itu bukan hanya aturan undang-undang dan sebagainya, enggak. Tapi hukum itu ekspresi sosial Nah, gimana caranya hukum menyorot isu tersebut dalam kacamata hukum, tapi asalnya itu ekspresi sosial. Nah, sebenarnya memang peradaban hukum di Indonesia atau peradaban hukum, budaya hukum di Indonesia sama di Barat beda misalnya. Nah, kalau di Indonesia itu pakai norma susila, norma sosial, norma agama, itu semuanya melekat di Indonesia tuh, yang kayak gitu. Tapi kalau peradaban atau budaya hukum di negara-negara Barat misalnya, itu cenderung nggak pakai norma agama, ya kayak gitu. Nah, pertanyaannya, kumaha ya barudak leutik keneh tiba-tiba hamil duluan. Kita sorot dua isu ya. Isu hamil duluan, isu free sex misalnya. Dan bagaimana hukum membahas soal itu. Nah, untuk hamil duluan sebenarnya ini sangat problematis buat perempuan-perempuan yang Anda menyaksikan ini. Ini berbahaya buat Anda hamil duluan tuh. Karena ketika laki-laki dia bilang nggak mau tanggung jawab, selesai, Anda tidak bisa nuntut apapun. Gitu, Kang. Karena kalau suka sama suka ya. Suka sama suka. Tiba-tiba si perempuan tuh pengen dinikahi sama laki-laki. Nah, laki-laki bilang nggak mau, selesai, nggak ada proses hukum. Syarat tuntutan perempuan itu pertama kalau dia anak di bawah umur, yang kedua pemerkosaan. Mun bobogohan suka sama suka bisa dituntut tuh. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan si perempuannya itu saya diperkosa gitu, gimana? Pembuktiannya kayak gimana? Perkosaan itu pembuktiannya, contoh, ada satu nih manipulasi seksual, bisa kayak gini. Ayolah, kurang kita melakukan itu hubungan seksual, aku janji bakal nikahin kamu. Nah, itu masuknya kategori manipulasi. Itu bisa disebut pemerkosaan tanpa sadar. Manipulasi. Kalau perkosaan misalnya itu unsur pemaksaannya kayak gimana? Unsur pemaksaannya itu biasanya diidentifikasi sama hakim, dia tidak kenal atau dia kenal atau dia dalam keadaan tidak sadar. Gitu. Itu unsur pemerkosaan. Nah, kalau suka sama suka, deh kumaha. Nah, makanya free sex itu terserahlah kamu, itu soal masing-masing, cuman pikirkan resikonya. Resikonya itu kalau sampai hamil, dia gak akan bisa nuntut apapun. Itu. Terus yang bisa dituntut yang seperti apa? Yang bisa dituntut itu tadi, kalau diperkosa sama di bawah umur. Di bawah umur, dan si pelakunya itu dan si laki-lakinya itu harus yang dewasa. Di atas 20 tahun misalnya. Itu baru bisa dituntut sama keluarganya. Nah, kalau suka sama suka, wah itu nggak bisa. Dan kasihan pada anaknya, anak hasil zina. Beda sama di Perancis. Kalau di Perancis itu ada aturan hukum di mana lu boleh kumpul kebo nih, tidur bareng sama pacar, tidur bareng sama siapapun itu serumah, tapi
Tapi di Perancis itu nanti kalau kamu punya anak itu diatur sama negara. Tapi boleh tidur bareng iya, tidur bareng serumah tuh. Kalau di kita kan nggak boleh. Apalagi di KUHP baru nggak boleh banget. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan tadi katanya kan ada suka sama suka dan terus disangkut pautkan dengan masalah yang ada di Ponorogo, itu kan sebetulnya itu kesalahannya itu ya dari kebijakannya, dari aturannya itu atau gimana tuh sebetulnya? Sebenarnya sih makanya hukum disebut sebagai ilmu yang sifatnya interdisipliner. Interdisipliner itu tidak bersilang sengkarut atau berjejaring dengan ilmu-ilmu lainnya. Makanya di sini pendidikan agama, pendidikan yang lainnya penting, persoalan pendidikan. Jadi memang kalau di Ponorogo itu hamil duluan nih, hamil duluan. Nah ini saya sedikit agak membahas soal sexual consent ya. Kan hari ini tuh rame ya sexual consent, suka sama suka. Kamu harus sexual consent. Hey kalian, sexual consent itu kayak apa batasannya? Sexual consent itu umurkah? Mau mengatakan iya atau tidakkah dalam melakukan hubungan? Nggak bisa diidentifikasi juga. Kalau umur itu harus 18 tahun kah? Tapi kan faktanya ada anak-anak di bawah umur yang dia itu sudah mengerti aktivitas dewasa kan. Nah itu sulit sekali diidentifikasi. Itu di Ponorogo itu misalnya anak di bawah 18 tahun hamil di luar nikah dan dia mengajukan dispensasi nikah. Nah kan yang orang hukum biasanya yang cenderung dogmatis lah ya, dia menganggap bahwa wah ini persoalannya dispensasi nikah nih, dispensasi nikah itu harus ada atau tidak kan, itu dispensasi nikah teh kieu Kang. Jadi kalau kita mau merit nih, kita yang udah merit itu pasti datang ke KUA. Udah di KUA itu dimintain data, habis itu udahlah gitu. Tapi kalau yang anak di bawah umur itu nggak ke KUA langsung, ke pengadilan agama dulu. Nah di pengadilan agama minta izin, namanya dispensasi nikah. Habis itu kalau pengadilan agama mengeluarkan izin baru bisa KUA. Ya baru bisa KUA dicatatkan. Nah gitu, makanya solusinya sebenarnya hindari free sex, bukan hamil duluan dispen. Gitu. Betul, karena kemarin saya bacanya dok katanya gimana kalau misalkan ini dari tadi masalah hukum nanya, nah ini dari kesehatan. Nah, dok gimana kalau misalkan saya hamil 17 tahun katanya. Kata dokternya tuh, hamil itu 9 bulan. 17 tahun udah dateng di jero hayang segede kumaha orok namuran geus gede atuh 17 tahun. Bener. 8 bulan. Dokter mana? Dokter eta anu di dinya. Itu mah dokter kita. Salah tuh nanya. Ya. Aku minta coklat ya. Itu salah tuh. Pak dokter hewan. Lain eta si dokter buluan. Yo cenah 8 bulan cenah hamil malah 17 tahun. Tapi kan Kang ini menarik ya, itu menjadikan dalam tanda kutip kecemasan sosial ya Kang ya, dengan melihat di media sosial banyak sekali yang nge-tweet terus nge-komen bahwa inilah itulah dengan tanda kutip itu pernikahannya atau hamil duluan ya, atau itu masuknya hamil duluan tanpa pernikahan mungkin. Sebetulnya kalau dari dulu itu sebetulnya sudah jadi budayanya. Pernikahan dini di Indonesia tuh jadi budaya. Sudah jadi budaya sebetulnya mah, yang jadi masalah itu hamil duluannya. Ya. Saya Kang tadi sempat waktu ada berita itu saya bikin simulasi lah di Instagram saya. Itu kan berita soal itu saya kasih semacam pertanyaan pilihan ganda gitu. Saya bilang kayak gini, apa yang seharusnya dilakukan sebelum melakukan hubungan seksual? A, kamu bakal memilih nikah dulu biar gak malu. Yang kedua, memakai alat kontrasepsi terlebih dahulu biar seks menjadi safe. Gitu. Fantastis. Jawaban follower saya A sama B itu dua aja. Jawaban follower saya semuanya B. B. Menurut Akang nih, jawaban B itu secara psikologi argumen lah ya, skala psikologi argumen mengarahkan kepada apa? Free sex. Jadi peduli amat lu nikah atau enggak, yang penting pakai alat kontrasepsi. Nah, jadi sebenarnya budaya di kita itu budaya timur atau budaya barat ayeuna teh? Sudah jadi tergiring ke situ mungkin. Ya. Jadi hanya sedikit sekali segelintir orang aja yang ikut ngevote dan itu bilang nikah dulu gitu.
Nah, pernikahan di kita juga sudah diatur, Kang. Dulu kan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Itu membahas soal usia pernikahan buat perempuan. Perempuan usia pernikahannya 16 tahun, laki-laki di atas 16 tahun, 18 tahun lah. Ada putusan Mahkamah Konstitusi baru yang bilang bahwa usia pernikahan perempuan itu usianya 19 tahun. Jadi sebenarnya kalau kalian nih dan sabar dulu nih gitu. Bisa mengendalikan hasrat kehornian kalian. Itu 19 tahun bisa merit. Memboga duit. Memboga duit. Nah, Ente. Tapi itu tanu iya jadi ya teh. Sebenarnya mah nikah mah murah di KUA mah. Gengsi nan mahal. Ya, buat para ibu-ibu kalian yang ada di sana, jangan sekali ngomongin catering di depan anak. Soalnya nanggap dangdut teh mahal. Eta dangdut teh. Komo ada Astrid mah. Terus gitu, kemarin kan gitu gini. Abi mah cenah nanggap. Isi. Ada Astrid. Gitu. Jadi memang meureun nya tah bisa jadi nggak karena kan nu asalna tadi teh undang-undang yang dulu mah mengatur wanita teh 16 tahun. Ya, sekarang jadi 19 tahun. Ya. Apakah dari imbas dari sana mungkin tidak? Karena kan zaman dulu mah 13 tahun tuh bisa nikah ya teh riweuh. Ya. Ayeuna mah 18 tahun atau misalkan kudu ka pengadilan agama heula sebenarnya. Apakah imbas dari sana gitu jadi sehingga banyak anak-anak teh hamil duluan? Ya, kalau pernikahan jadi 19 tahun itu ada beberapa faktor. Saya sebut aja yang pertama faktor kesehatan. Hamil di bawah umur kan bermasalah bagi kesehatan. Itu mungkin karena kedokteran. Yang kedua persoalan diskriminasi. Di putusan Mahkamah Konstitusi itu dia yang hamil di bawah umur itu banyak diskriminasi sosial. Contoh misalnya dia sulit sekolah, bergaul dan sebagainya. Maka geus tong 16 tahun lah, naik lah gitu. Dan memang bermasalah juga sih kalau pernikahan dini. Finansial udah jelas lainnya masih labil gitu. Oke, rezeki di tangan Tuhan, tapi disalurkan lewat gawe gitu kan. Tuhan menyalurkan lewat bos kalian, Tuhan menyalurkan lewat negara, Tuhan menyalurkan lewat semuanya. Dan anak di bawah umur itu sulit sekali untuk mengakses itu. Gitu. Terus ya gitulah banyak faktor untuk naik. Tapi kalau untuk soal free sex sebenarnya Kang gitu. Sebenarnya kalau kita ini sarjana-sarjana hukum hari ini di barat sudah absurd ya. Sudah absurd itu memang kajiannya itu memang sudah di luar batas kajian hukum. Contoh misalnya ada profesor namanya itu saya lupa lagi, Laura siapa saya lupa lagi. Dia mengkaji soal friends with benefit. Itu. Padahal hukum, tapi pembahasannya friends with benefit gitu. Karena memang kajian hukum hari ini itu banyak merespon hal-hal yang sifatnya itu di luar kajian hukum yang mainstream. Gitu. Nah kan sulit sekali sekarang kita ya untuk urusan yang seperti itu. Seperti misalnya free sex itu kan geus loba ngaranna gitu hari ini. Dulu yang kita ketahui itu hanya perselingkuhan biasa. Hari ini ada friends with benefit, one night stand, sexual partner, fuck buddy, loba teuing. Loba teuing. Hirup di Indonesia. Pindah ka mana? Cepat jauh. Kata kurang di Indonesia. Lamun akang selingkuh kumaha tah? Hukumana. Nah, gini nih Kang, tadi ada obrolan-obrolan sebelum kita tag, ada pembahasan soal kalau zina itu disaksikan oleh 4 orang saksi, oleh 4 orang saksi, itu kan terminologi hukum agama ya, hukum agama 4 orang saksi dulu, dan kalau noong pun di agama Islam itu kalau noong pun harus dicolok panona, gitu. Nah itu dulu 4 orang saksi itu. Nah, dulu itu rumahnya bilik dan sebagainya. Kita bayangkan dulu rumahnya bilik. Hari ini Red Doors dan Oyo Red Doors dan Oyo itu menggunakan tembok beton gitu kan yang sulit untuk diakses oleh saksi langsung. Nah, dalam hukum Islam perlu ada rekonstruksi fikih. Satu, gitu, rekonstruksi fikih bagaimana pembuktian orang melakukan zina. Tuh. Yang kedua bagaimana dengan hukum negara? Dulu di pasal 284, 285 sama 292 itu disebutkan bahwa yang bisa dipidana itu laki-laki yang dia sudah menikah. Ya, kita kasih headline ya. Sudah menikah, melakukan hubungan seksual dengan perempuan di luar istrinya.
Kenapa ada aturan kayak gitu? Negara menghormati institusi keluarga. Gitu. Jadi bukan persoalan agama, bukan persoalan apa. Karena kan hukum Belanda ya. Negara menghormati institusi keluarga supaya institusi keluarga itu awet. Nah, pertanyaannya Kang, pertanyaannya. Kumaha ya? Kumaha mun posisina dia itu ketahuannya sama warga. Sehingga kasus kamarinya rame. Ketahuannya keluarga. Kalau ketahuannya sama warga tuh teuwala kaya. Nah, itu teuwala kaya teh. Tidak punya hak, tidak punya naon atuh ngaranna teh. Lain tidak Teuwala kaya teh bisa Nggak bisa apa-apa. Warga itu nggak bisa apa-apa. Warga itu teuwala kaya, tidak bisa apa-apa karena yang berhak untuk melaporkannya itu istri atau suami. Jadi kalau ketahuan nih sama warga, enjoy weh, dah kudu suami atau istri sebenarnya. Kalau anak bisa sekarang anak tuh di KUHP sekarang, dulu mah nggak bisa. Oh, dulu anak pun Nggak bisa. Di KUHP sekarang tuh baru bisa orang tua dan anak. Tapi efektivitasnya kumaha Cikang? Aya tuh kolot nu daek ngalaporkeun budakna ka polisi. Nggak mungkin. Efektivitas hukumnya nggak masuk. Gitu. Jadi kalau ada orang yang lajang misalnya ada yang lajang dua sejoli di kamar berduaan ketahuan. Nah, orang tua tuh yang harus melaporkan. Orang tuanya. Pertanyaannya, aya tuh orang tua nu tega ngalaporkeun budakna ka polisi, efektif. Gitu. Lolobana kan ngawinkeun. Kalau dibalik, kalau orang anaknya yang mendapati seperti orang kasus tuanya kemarin mungkin. enggak beda. Beda. Misalkan anaknya tuh mendapati orang tuanya selingkuh, apakah si anaknya bisa melaporkan orang tuanya? bisa. Di KUHP sekarang bisa. Di KUHP sekarang Kalau yang bisa. KUHP dulu nggak bisa. Tapi tega tidak anaknya melaporkan orang tuanya. Iya, itu kan balik permasalahan. deui. Iya. Tapi aya wae aya anak kakolot mah aya wae. Anak kakolot mah aya wae sigana. Anak nu istilah nama jadi sobat broken ya. Di imah nanti jadi tinju MM. Tapi Kang ini Kang menarik ya dari berbagai tadi kasus-kasus yang dipugar gitu kan, dari masalah soal seks bebas lah, apalah mengenai soal menjadi kecemasan sosial yang ada di masyarakat Indonesia Kang. Nah ini yang saya tanyakan ini. Tanyakin. Sebetulnya yang harus disalahkan itu siapa sih sebetulnya dengan keadaan seperti itu? Apakah pemerintahnya, apakah dari orang tuanya, atau siswanya? Siswa. Nah, tadi kita ngebahas ya dari ya dari pemerintahannya, dari pemerintah yang kurang ibaratnya memberikan edukasi, atau dari orang tuanya, karena kan itu banyak sekali indikasi sampai ini menjadi viral seperti ini gitu kan. Ya, kalau menurut saya itu bukan yang harus disalahkan ya, tapi yang bertanggung jawab atas fenomena ini. Yang bertanggung jawab atas fenomena ini itu banyak pihak. Saya juga menyalahkan ustadz-ustadz yang hanya ceramah di mimbar gitu, tapi tidak ada kontribusi untuk masyarakat gitu. Ceramah di mimbar ngomongin riba, tapi di sekitar kalian masih ada pinjol, nah masih ada bank emok, nah masih ada ngomongin soal perzinahan, di pinggirnya masih ada kos-kosan bebas, nah itu kan jadi persoalan. Tapi memang banyak sekali pihak yang harus bertanggung jawab. Negara. Kenapa negara harus bertanggung jawab? Negara itu punya instrumen yang sifatnya itu hukum publik itu memaksa, yang sifatnya memaksa. Nah harus ada aturan yang sifatnya itu memaksa untuk tidak melakukan itu sebenarnya kalau negara itu. Yang kedua orang tua itu berperan sangat penting dalam pendidikan terhadap anak gitu. Kalau dalam Islam mungkin pendidikan Islam misalnya kita bisa sebut ada dua kategori kata Rasul, adibu auladakum, adibu auladakum bisalasin, 3 hal. Yang pertama itu harus cinta Al-Quran, cinta keluarga, dan juga perkenalkan Nabi Muhammad. Jadi dalam hal itu juga kita bisa melakukan pendidikan terhadap anak gitu kan. Dan yang selain negara, orang tua, yang pemuka agama juga, pihak-pihaknya itu yang perlu sekali untuk bisa kita lihat sebagai orang yang bertanggung jawab itu, salah satunya itu company ya, pebisnis yang mana banyak sekali pebisnis yang menargetkan anak-anak itu menjadi bahasanya itu dalam bahasa ekonominya itu komoditas. Nah banyak anak-anak yang menjadi komoditas bagi company, khususnya bisnis porno. Nah itu banyak sekali segmen anak-anak. Salah satu psikolog anak
Ibu Eli Risman itu pernah ngenotis bahwa ini anak-anak itu jadi target bagi industri porno besar gitu. Makanya Ibu Eli Risman itu pernah melakukan riset dan teman-teman bisa searching dan baca. Jadi risetnya itu sekitar lebih dari 60% di wilayah Jabodetabek itu sudah melakukan anak SMA sama SMP itu ciuman bibir. Kuliahan itu udah parah, udah melakukan hubungan seksual. Nah memang posisinya ini menjadi persoalan pelik juga sih. Tapi Kang sebelum lanjut juga, saya tuh sebenarnya dulu sering nakal ya, bikin tulisan-tulisan nakal sebelum punya pandangan seperti ini. Tulisan-tulisan nakal yang sifatnya kritis lah, zaman-zaman kuliah dulu. Saya pernah mempertanyakan di tulisan-tulisan saya itu, ketika ada seorang yang berselingkuh misalnya, saya pernah menanyakan kayak gini, sejak kapan sih selingkuh dianggap salah? Nah, itu kan jadi pertanyaan nakal lah ya. Sejak kapan sih selingkuh dianggap salah? Kok tiba-tiba semua orang itu mengutuk perselingkuhan? Gitu. Kenapa orang-orang tiba-tiba mengutuk seks bebas gitu kan? Kenapa orang-orang tiba-tiba mengutuk mempunyai stigma standar ini harus A, harus B? Misalnya LGBT lah misalnya. Kenapa orang-orang itu bisa mengatakan bahwa LGBT itu salah dan ini benar? Nah memang dulu itu tertarik dengan kajian-kajian kayak gitu. Bukan dulu sih, baru-baru 2021 sedikit banyak baca dan riset soal itu. Tapi lagi-lagi akhirnya saya secara pribadi menemukan bahwa kita sulit sekali untuk bertarung habis-habisan dengan norma dan budaya, apalagi di Indonesia gitu. Di Indonesia itu terikat sekali dengan norma dan budaya yang ada, hukum-hukumnya itu berangkat dari sana, dan kalau kita mendobrak sulit gitu. Dan Indonesia mencoba mencari win-win solution nih. Untuk gimana caranya lu sebagai pembela hak asasi manusia dan lu sebagai pembela budaya dan norma agama, norma sosial ini harus berkompromi. Salah satunya tadi gitu. Orang yang melakukan perzinahan itu bisa dipidana asal harus sama orang tuanya, harus sama anaknya, harus sama istrinya, harus sama suaminya gitu. Itu win-win solution sebenarnya dari negara. Tapi sebetulnya itu udah efektif sebetulnya dengan adanya aturan tersebut yang tadi orang tua sama anak. Oh, saya sejauh ini sih belum terlihat karena KUHP baru. Tapi itu meminimalisir perilaku main hakim sendiri, Kang. Oke. Kan gitu. Berapa banyak kos-kosan, hotel yang tiba-tiba digerebek oleh salah satu ormas misalnya atau salah satu kelompok sosial. Nah, ini menjadi persoalan gitu. Itu sih kalau untuk persoalan yang beredar lah di kalangan kita. Itu sih. Jadi cek saya mah kalau saya dapat penilai mah itu teh lebih solusinya bukan ke menghadang seks bebas, tapi lebih menghadang untuk main hakim sendiri. Nah itu nya. Jadi seks bebas nama tetap baik itu ayah menang. Saya tuh ngobrol gitu kan, tapi ada taki-taki. Memang gini, di kita itu jadi kan kasarnya kayak gini, lu boleh free sex, tapi jangan ketahuan. Jangan ketahuan. Dan seluruh fasilitas di kita sudah menunjang untuk tidak diketahui oleh masyarakat. Gitu. Menurut agama kan sudah jelas ya bahwa itu adalah tidak boleh, sangat berdosa sekali. Udah zaman baheula mah bilih kungkul dari mana kayaknya. Ini gampang panggil. Nama kan seperti ibaratnya difasilitasi ya. Iya, difasilitasi. Dengan tembok-temboknya gitu, banyak hotel, marura, aplikasi banyak lagi. Tapi ini menarik ya. Open BO-nya. Itu open BO program orang. Beda eta mah. Open brain program di Mang Dragon mah beda. Ya, eta mah beda, itu memberikan edukasi. Iya, itu supaya tentang itu juga lain, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, tapi Kang menarik ya Kang tadi yang dibahas oleh Kang Rizal ini mengenai soal dunia pornografi gitu kan, pornografi yang mengakibatkan ya banyaklah implikasinya dari seks bebas lah, inilah. Nah sebetulnya dari peran negara itu seperti apa sih untuk mengatasi itu, Kang? Sebenarnya negara itu punya lembaga sensor tersendiri ya untuk bisa mencegah gitu kan aplikasi-aplikasi atau web-web dewasa gitu untuk bisa masuk gitu, karena harus ada izin kan, sebenarnya harus ada izin. Nah sayangnya di kita itu jebol wae untuk aplikasi-aplikasi bukan aplikasi sih, web-web ya. Web-web yang dia itu
Seperti itu. Cuman nih lagi-lagi memang kalau kita jujur terhadap riset hari ini, banyak sekali beberapa orang bahkan menceritakan tentang manfaat video porno bahkan. Banyak sekali. Ada banyak orang yang dia itu cenderung keluarganya harmonis karena tiap saat nonton video porno. Jadi yang kayak gitu. Cuman dalam artian lagi-lagi kita perlu persoalkan undang-undang pornografi ada nih. Tapi undang-undang pornografi itu cenderung mendiskriminasi perempuan. Contoh misalnya, apa yang kita sebut porno, kita kan sulit sekali mendudukan nih. Apa yang kita sebut porno, apa yang kita sebut erotis, apa yang kita sebut sebagai porno dan erotis misalnya. Itu kan sulit didudukan. Porno misalnya, porno itu dia harus membangkitkan hasrat dan syahwat. Kalau misalnya orang itu lihat orang yang berpakaian minim, tapi dia tidak membangkitkan hasrat, apakah disebut porno juga? Nah, jadi persoalan. Terus kalau dia persoalannya pakaian, bagaimana dengan orang-orang yang ada di wilayah timur sana, yang baju adatnya itu koteka, gitu? Itu apakah terjerat porno juga atau tidak? Nah, jadi undang-undang pornografi juga bermasalah sih, gitu. Secara definisi ya, gitu sih. Terus misalnya kalau ada yang menyebar, kan kita hari ini banyak sekali orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan video seseorang. Nah itu kan masuknya ITE sebenarnya, gitu. Kasus Ariel misalnya, apakah Ariel itu harusnya dipidana? Sebenarnya enggak. Karena dia tidak menyebarkan. Yang menyebarkan itulah yang harusnya dipidana. Tapi lagi-lagi saya tadi di awal bilang bahwa hukum itu bukan hanya teks-teks pasal saja, tapi ada juga ekspresi sosial. Kasus Ariel salah satunya. Ariel itu harusnya nggak dipenjara secara hukum, tapi karena tekanan sosial yang masif kepada hakim, akhirnya hakim ya udah deh buya aja. Nah gitu. Biarlah kita kagok kontroversial, kasus Ahok aja. Kasus Ahok juga sama sebenarnya. Sulit sekali kita bilang bahwa Ahok itu melakukan pelecehan terhadap Al-Quran, karena teks asli Ahok, teks aslinya nih yang dia pidato di Pulau Seribu, jangan kamu mau dibodohi orang pakai Al-Maidah 51. Ada keywordnya orang. Berarti orang yang dia itu mengkampanyekan agama secara identitas. Nah, harusnya itu tidak menjadi persoalan. Tapi karena tekanan massa kita sampai aksi panjang, itu akhirnya Ahok dipenjara. Gitu. Jadi memang itunya the power of netizen gitu berpengaruhnya. Sangat berpengaruh, tekanan massa itu sangat berpengaruh. Tekanan massa itu sangat berpengaruh. Kasus yang di pesantren misalnya, berapa juta kasus pesantren di Indonesia yang kiai misalnya atau ustadz melakukan pelecehan di Indonesia, dan itu tidak terekspos media dan itu hanya menjadi angin lalu. Tapi bayangkan dengan kasusnya salah satu ustadz di wilayah kiai di salah satu daerah, dan dia itu anak pemilik ponpes, tersorot media, akhirnya dia bisa ditarik. Tapi perlawanannya habis-habisan, Kang. Pesantren itu membuat belir habis-habisan, bahkan polisi itu awalnya mau bawa itu orang, dia balik lagi karena kata kiainya, kata bapaknya, jangan main fitnah. Padahal korban banyak. Gitu. Tapi karena kita pakai tekanan media massa, akhirnya dia dapat dipidana. Jadi tekanan media itu penting. Gitu. Kalau mau bisa pembahasannya ditanyakan saya teh. Aya meureun tadi teh nyiapkeun 20 lembar wae mah. Tanyakan kabeh teh naon kabeh. Kabeh teh naon. Kumaha pas sutradara? Ningali pas sutradara geus masih aman. Oh, masih aman cenah. 10 menit lagi. Nah, ya itu nah ini masih berkesimpulan teh masih ada sangkut pautnya dengan seks ya. Mengenai anu kamari geuning nu jeung budak motor urang teh hayang ngabahas eta geuning. Pasal 70 garis keras antara mertua dan menantu. Oh iya. Iya betul. Kurang ke gue eta yang ngebahas eta kemari ulah-ulah. Kita tanyakan saja. Hukum seperti apa kalau misalkan. Nah itu yang ingin saya tanyakan teh, kan itu perselingkuhan antara mertua dan menantunya. Nah, sekarang kan jadi rame teh jadi masuknya pidana ya, pidana. Iya, pidana. Nah, itu teh kumaha bisa sampai ke pidana gitu terus pandangan hukumnya sih kumaha? Pertama nih,
Pertama, tadi saya sudah notisnya. Jadi perselingkuhan itu hanya bisa dilaporkan oleh istri, oleh suami, gitu, oleh istri atau suami, atau misalnya ya istri sama suami, keluarga lah intinya, bisa dilaporkan ke keluarga, istri suami tapi sih. Nah, tapi di sana masyarakat ngegerbek. Ini saya bukan membela itu ya, membela salah ya tahu ya si pelaku menantu dan mertua. Nah, bukan membela, tapi perilaku menggerbek itu salah satu perilaku main hakim sendiri, dan itu memang disalahkan secara hukum. Itu satu. Yang kedua, memang Kang, definisi zina di dalam hukum pidana itu sama persis seperti definisi para ulama tentang zina. Contohnya apa? Iltiqaul khitanaini, bertemunya dua khitan. Jadi syaratnya itu harus benar-benar ningali bumbulekan keur kitu. Jadi syarat pidana itu awal manuk ka kandangna. Eta. Jadi syarat pidana itu. Jadi syarat zina itu. Nah, tapi lagi-lagi harusnya ada dong, karena kita itu sulit membuktikan isi itu benar zina atau tidak. Maka hakim menggunakan interpretasinya tersendiri yang mengarah kepada perilaku zina. Contoh, hari ini mungkin ada bukti chat. Yang kedua, misalnya selain bukti chat, bukti perilaku. Kalau dalam hukum itu ada namanya itu mens rea sama altus reus. Mens reanya itu motifnya sudah ada, motif nanti misalnya teh abus doaan ke kamar. Motifnya ya. Altus reusnya kayak gimana? Esensi perilakunya kumaha? Gertalanjang. Nah, kalau itunya ada, itu bisa masuk pidana. Nah, kalau misalnya sulit dibuktikan gitu kan, sulit dibuktikan itu zina atau tidak gitu, tanpa ada bukti chat dan yang lain-lain, si norma disebutkan di ngaranna norma agama ya. Agama dan norma sosial. Si cewek itu bisa dituntut dengan atas nama pencemaran nama baik gitu. Oh, jadi malik. Contoh kasus Baik Nuril. Baik Nuril itu, ini teman-teman yang belum tahu, Baik Nuril itu dia dilecehkan sama koleganya di sekolah, dilecehkan. Chat-chat yang mengandung ham lah. Tapi Baik Nuril itu speak up, melapor. Akhirnya si Baik Nuril dituduh pencemaran nama baik. Nah, ngerinya undang-undang ITE itu kayak gitu. Nah, padahal dia itu kan kalau bahasa psikologinya itu denial. Selama lebih dari 5 tahun diperlakukan baik ku indungna, ku suamina, tapi tiba-tiba ada terjadi kayak gitu. Kan banyak netizen kayak gini, nah sih bertahan keneh jeung lalaki kayak gitu. Enggak, netizen itu hanya melihat perilaku buruknya sejengkal, tapi si istri itu dia sudah mendapatkan perilaku baik lama. Betul. Gitu. Nah, perilaku baik lama itu yang membuat dia itu denial. Benar tuh sih salaki orang kieu. Nah, jadi mempertanyakan kayak gitu. Tapi secara hukum memang perzinahan itu satu-satunya salah satu yang memang sulit untuk dibuktikan karena ada di ranah privat. Oke. Gitu. Sulit sekali untuk dibuktikan perzinahan tuh. Nah, apalagi tuh perselingkuhan. Gitu. Perselingkuhan itu memang sulit untuk dibuktikan. Saya sedikit lah ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita bicara tentang asal-usul manusia, sulit sekali kita bisa menjustifikasi bahwa selingkuh itu ada gitu. Karena memang dulu itu manusia nggak terikat hubungan privat ya. Kamu istri aku, kamu pacar aku, enggak. Tapi manusia itu dia bisa berganti-ganti pasangan. Makanya nggak ada istilah selingkuh. Istilah selingkuh itu muncul dimulai negara-negara Abrahamik, agama-agama Abrahamik lah ya, agama Islam, Kristen dan lain-lain. Tapi memang disempurnakan oleh Islam misalnya. Islam itu ketat sekali untuk hubungan pernikahan. Makanya bahkan sebelum zina muhson dalam agama itu, zina yang sudah menikah, itu ngobrol saja berdua itu nggak boleh di dalam Islam tuh. Ngobrol berdua, ada salah satu sahabat dia ngobrol berdua sama lawan jenis. Dia bilang kayak gini, lamun setelah eta ngobrol jeung pamajikan aing, ku aing kadek. Nah, sampai ada kayak gitu. Nah, zaman abad pertengahan itu lebih di abad pertengahan itu abad 13, 14, 15 ya, zaman Eropa dulu. Itu lebih diprivatisasi. Yang layak berhubungan itu suami istri. Nah, hari ini sebenarnya
selingkuh itu berangkat dari hal itu, dari agama Abrahamik gitu kan, Islam, Kristen. Karena sebelumnya nggak pernah ada definisi selingkuh. Di negara-negara sekuler, negara-negara modern lah ya, banyak sekali aturan-aturan tentang perselingkuhan bukan karena dia itu terlarang secara agama, tapi dia itu menghormati institusi pernikahan, gitu. Jadi pernikahan itu perlu dihormati lah, gitu. Jadi nggak boleh macam-macam. Gitu macam ya. Tidak. Karena pernikahan itu sakral. Saya mah satu macam. Satu macam aja. Satu macam aja. Nah, Kang, tadi ada yang menarik yang ingin saya tanyakan. Tadi kan yang katanya digerebek kan yang selingkuh itu digerebeknya. Ya. Itu kan tidak tidak bagus karena itu adalah main hakim sendiri. Ya kan? Itu apakah hanya sebatas dari dunia perselingkuhan atau semua pidana? Contoh misalkan saya mendapati seseorang sedang mencuri ya. Terus saya digerebek, siapa yang nggak mau? Nah itu salah satu tindakan main hakim sendiri apa gimana? Terus saya ngelaporkan ya. Ya, oke. Apa perbedaannya? Ya, perbedaannya itu di delik. Delik itu ada delik umum, delik aduan. Delik aduan itu harus ada orang yang ngadu. Kalau delik umum itu harus digas didinya kene. Yang mencuri itu delik umum kan? Delik umum aya nu maok ya. Wah, itu maok gas we harita kene. Gitu. Tapi kategorinya bukan main hakim sendiri. Contoh, mukul, enggak. Itu harus dibawa ke kantor polisi. Gitu. Tapi delik umum dia masyarakat itu berperan aktif untuk menjaga sosial supaya dia itu tidak menjadi patologi lah, kejahatan. Nah, salah satunya itu melaporkan orang yang dia itu melakukan pidana. Salah satunya pencurian. Itu pencurian itu bisa digas langsung. Itu apalagi nu vulgar lah, nu bumbulekan yang kelihatan nyata. Tapi kalau delik aduan itu harus ada yang mengadukan. Nah, salah satunya perzinahan. Perzinahan itu harus diaduin. Itu makanya di luar orang yang dia itu ada di pasal tersebut kayak ibu suami atau istri. Nah, itu nggak boleh main hakim sendiri karena delik aduan. Kalau mengadu boleh. Nah, kalau mengadu misalnya saya nih sama cewek lain, Akang menyaksikan saya, tiba-tiba Akang bilang ke istri. Nah, istri itu bisa ngadu ke polisi, cuman pembuktiannya harus jelas kan? Nah, nyata sih gitu. Jadi itu bisa ya langsung ngadu ke polisi mah nya. Ini contohnya gitu kan tadi contoh. Tetap harus ke pihak terkait dulu nya. Begitu. Terus mau misalkan tadi ketahuan maling tidak boleh menghain hakim sendiri misalkan. Terus mau misalkan nenggelna pidana oge teh. Sebenarnya pidana perilaku kekerasan bisa saja dibalikin. Itu ketika yang menuntutnya siapa itu? Si maling nu ditenggel. Si maling itu ditenggel ya. Orang maling, tapi orang yang diadili ku polisi lain ku maneh. Nah, kalian kan gitu kan. Gitu. Tapi nah maneh jual nenggel orang. Pun sama kayak saya pernah menjadi korban kekerasan polisi pada saat memakai helm lah di salah satu jalan. Si polisi tiba-tiba ngagaplok. Ku eta geuning Kang naon teh? Bukan hate. Aya kabelna kan antenana bletak kana sirah. Nah, kalau saya mau melaporkan bisa nggak? Bisa. Karena saya nggak mau dihakimi dengan cara seperti itu. Karena aturan penghakimannya sudah ada. Kalau kamu melanggar ini, kamu harus kayak gini. Itu sudah ada aturannya. Tiba-tiba main hakim sendiri nggak boleh. Gitu. Nah, begal misalkan. Saya ketemu begal ya. Saya teh ngelawan. Itu nama pernah ada tuh kasus di Makassar. Di Makassar. Dia di daerah timur lah. NTT kalau nggak salah. Nah, itu ada dua alasan. Alasan pemaaf sama alasan pembenar dalam hukum pidana tuh. Jadi alasan pemaaf, kamu tuh dimaafkan kalau melakukan itu. Ada alasan pembenarnya. Nah, salah satunya itu tadi membela diri. Itu masuknya alasan pemaaf. Gitu. Dimaafkan lah karena dia itu dia itu sedang membela dirinya. Alasan pembenar misalnya kasus terorisme. Polisi baku nembak gitu. Nembak orang tidak bersalah itu nggak boleh. Nembak orang itu nggak boleh. Tapi karena dia itu ditugaskan untuk melakukan itu, nggak masalah. Alasan pembenar. Tapi waktu itu kejadiannya jadi tersangka di situ. Saya aneh di hukum Indonesia teh.
Nah, bisa jadi tersangka padahal dia itu sedang membela dirinya. Sama sekarang dengan kasus yang satu lagi nih. Kemana? Madura. Oke. Tapi sebutkan ormasnya. Sebutkan ormasnya karena Ya pokoknya yang ibaratnya kasus seperti tadi yang tadi pembenar itu kan, Ya. sama seperti itu dia membela diri karena ada penekanan. Pancawarna, pemuda pancawarna lah. Lain yang di Madura itu Kang. Gitu, Kang. Ya, memang itulah. Kalau memang posisinya kita lagi tertekan nih, keywordnya kita lagi tertekan dalam posisi apapun ya, barang kita mau diambil dan sebagainya, kita membela, sebenarnya itu nggak masuk delik, gitu. Jadi memang di kita tuh kayak gitunya. Nah, tapi memang posisinya duel kan, itu posisinya duel itu karena kita lagi diserang kan, gitu. Nah itu bisa menjadi alasan pembenar seharusnya, nggak boleh dihukum gitu karena dia lagi ngebela haknya lah ya, haknya. Harta tuh kan hak kita, hak privat yang dilindungi oleh negara-negara dimanapun, hak privat itu. Tapi dia bisa jadi tersangka. Nah kalau ya gitulah cara memanipulasi hukum tuh banyak. Membunuh atau gimana itu kok bisa? Nah sebenarnya nggak bisa karena ada alasan pemaafnya. Dia alasan pemaafnya pembelaan diri gitu. Tapi kalau gelut dan duel, nah itu masuk pidana. Kalau gelut duel kan gitu. Ini Yo, cik saya masih kena ya 2 lembar deui itu pertanyaan sih mengenai perdata dan pidana dan Soalnya tata negara. kalau ngobrolin soal hukum mah bersangkut pautan dari satu kasus dengan kasus yang lain. Oke ya. Ya begitu. Karena memang buat dulu Mang Dragon nih yang ingin konsultasi hukum dengan Kang Rizal ini, karena kan menurut saya ini Kang Rizal wawasan hukumnya jauh sekali, disampaikan ke Itali kalau diukur mah aja bisa gitu kan. Ya terakhir saya nanya. Tapi kalau misalkan Kang Rizal ini bisa jadi lawyer sudah ini, misalkan nih saya punya masalah terus saya menghubungi Kang Rizal untuk jadi kuasa hukum saya. Belum. Kalau gitu mungkin tim saya ya. Saya kan masih pengacara junior ya, pengacara pengacara asisten. Ada pengacara betulannya senior saya. Gitu. Berarti dekat Dekat sekali gitu kan, naik beca gak nyampe. Beca dengan beca naik Gojek atau Grab udah lari. Pokoknya setiap kasus atau ada masalah dulu Mang Dragon yang ingin konsultasi, jangan sungkan-sungkan, bisa langsung ke tadi IG-nya atau ke kantor hukumnya, biar masalahnya bisa terselesaikan dengan cepat. Itu kalau misalkan punya masalah hukum. Kalau punya masalah parenting atau percintaan, langsung saja dilihat di YouTube-nya Mang Dragon TV. Ada program Open BO mah. Ya, betul, Open betul. System. Misalkan bisa curhatnya, mau dia curhat masalah hukum, mau ke Open BO curhat masalah percintaan atau kehidupan. Apa namanya? Nah, ada lagi yang mau disampaikan terakhir mungkin Kang Rizal untuk dulur-dulur Mang Dragon TV. Ya, untuk kawan-kawan semuanya, yang pertama, sadar hukum itu penting gitu, karena memang posisinya kalau kita nggak sadar hukum, kita sulit sekali untuk bisa melangkah ya, untuk menyelesaikan berbagai masalah gitu, karena memang negara kita itu negara hukum. Yang pertama kali saya wanti-wanti gitu kepada kawan-kawan semuanya, harus bisa berperilaku baik lah salah satunya. Karena menurut salah satu ilmuwan hukum yang saya kagumi, yaitu Profesor Sacipto Raharjo, dia bilang kayak gini, hukum yang baik adalah perilaku yang baik. Jadi kalau memang perilakunya nggak baik, nah itu nggak masuk juga gitu kan. Harusnya berperilaku baik dulu gitu. Sebelum masuk ke pembahasan hukum yang jelimet, cobalah ngaji dirinya. Sudah berkelakuan baik atau tidak. Nah, yang terpenting adalah berperilaku baik dulu. Gitu, guys. Berperilaku baik dulu supaya membuat SKCK tidak susah, ya. Jadi mau ayat catatan goreng-goreng yang mau buka perlakuan baik. Bisa daftar Gojek, bisa daftar Gojek. Yang terpenting daftar PNS. Nah, daftar PNS. Mau hese kan. Arif, disampaikan. Pokoknya mah jangan lupa jadi orang baik saja lah. Ya jangan lupa jadi orang baik ya. Karena orang baik belum tentu baik
orang tidak baik belum tentu tidak baik. Ya mungkin itu saja untuk video Nggak baku ya, aduh, ayo ngebatin program jadi diri. video ngabako kita hari ini pokoknya mah sedikit berjingkati. Ulangnya. Ya itu saja mungkin untuk video kita kali ini ya. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata ya. Saya Sirian Sugondrong Dan saya Reuters. Saya Rizal Yoyok. Karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.